Ketika Rina Wijaya melangkah masuk ke kantor pagi itu, dia langsung merasakan suasana yang aneh dan menusuk. Semua rekan kerjanya berhenti berbicara sejenak, lalu mulai berbisik-bisik sambil meliriknya dengan pandangan yang penuh curiga dan jijik. Dia lesbian, loh. Sudah ada buktinya dari chat kemarin, kata Bu Siti, rekan senior di divisi keuangan, dengan suara yang cukup keras sehingga seluruh lantai terbuka mendengar. Rina merasa jantungnya berhenti sejenak, dunia di sekitarnya seolah berputar lambat. Rumor itu berasal dari pesan singkat yang tak sengaja terbuka di ponselnya saat Bu Siti meminjam untuk menelepon suaminya kemarin sore. Pesan dari Maya, wanita yang selama 2 tahun ini menjadi bagian terpenting dalam hidup Rina, berisi kata-kata penuh kasih yang sekarang menjadi senjata mematikan. Sebagai manajer senior di Wijaya Group, perusahaan keluarga yang bergerak di bidang properti dan manufaktur di Jakarta, Rina selalu menjaga citra sempurna, rajin salat, menghadiri pengajian rutin, dan bahkan sering menjadi pembicara di acara motivasi karyawan tentang etika kerja sesuai ajaran Islam. Tapi kini, identitas aslinya sebagai lesbian terancam hancur, bertabrakan langsung dengan nilai agama yang dianut mayoritas pemegang saham dan karyawan di perusahaan ini. Rina berusaha tersenyum dan berjalan menuju meja kerjanya, tapi setiap langkah terasa berat seperti membawa beban gunung. Di dalam hati, dia bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar membenci cintanya pada Maya yang begitu murni dan damai, atau justru masyarakat yang terlalu keras menafsirkan kitab suci. Bu Siti mendekat dengan senyum palsu, Rina, kita perlu bicara di ruang meeting kecil nanti siang. Ada yang harus dibahas soal laporan proyek baru. Rina mengangguk, tapi dia tahu ini bukan tentang proyek. Sepanjang pagi, pesan WhatsApp dari rekan-rekan lain berdatangan, ada yang bertanya langsung, ada yang mengirim emoji sedih, ada pula yang diam saja tapi tapannya berubah. Rina duduk di kursinya, menatap layar komputer tanpa benar-benar melihat. Dia ingat bagaimana 2 tahun lalu dia bertemu Maya di sebuah seminar kepemimpinan perempuan di Hotel Grand Indonesia. Maya, manajer di anak perusahaan, dengan senyum hangat dan mata yang penuh pengertian, membuat Rina merasa untuk pertama kalinya dilihat sebagai dirinya yang sebenarnya. Mereka mulai bertemu diam-diam di kai-kai kecil di kawasan Kemang, berbagi cerita tentang tekanan menjadi perempuan karir di Indonesia yang masih kental dengan norma menikah dan punya anak. Maya selalu bilang, kita tidak salah, Rin. Cinta kita sama seperti cinta orang lain, hanya saja Tuhan memberi kita bentuk yang berbeda. Tapi sekarang kata-kata itu terasa jauh. Rina membuka uran di ponselnya, membaca surah Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan, tapi hatinya tetap gelisah. Apakah persaudaraan ini termasuk untuknya? Jam menunjukkan pukul 10 pagi ketika Pak Budi, direktur operasional dan sepupu pemilik perusahaan, memanggilnya ke ruangan. Rina, ada keluhan dari beberapa karyawan. Mereka merasa tidak nyaman bekerja denganmu setelah mendengar isu ini. Kita harus tangani sebelum rapat pemegang saham minggu depan. Rina menelan ludah. Rapat pemegang saham adalah acara tahunan terbesar, dihadiri paman-paman dari keluarga Wijaya yang sangat konservatif, yang selalu mengutip ayat-ayat tentang larangan hubungan sesama jenis. Pak, itu hanya rumor. Saya tidak, Pak Budi mengangkat tangan, kita bicara terbuka saja. Perusahaan ini berdiri di atas nilai-nilai keluarga dan agama. Kalau ini benar, dampaknya besar. Rina keluar dari ruangan dengan kepala pusing. Di toilet wanita, dia menangis diam-diam, membersihkan air mata sebelum kembali ke meja. Maya menelepon, suaranya khawatir, Rin, aku dengar sudah tersebar. Makan aku, pesanku memang terlalu terbuka. Rina menjawab pelan, kita ketemu malam ini di tempat biasa. Kita harus putuskan langkah selanjutnya. Sepanjang hari, Rina berusaha fokus pada pekerjaan,
tapi pikirannya melayang ke masa kecilnya di kampung halaman Bogor, di mana ibunya selalu mengajarkan bahwa perempuan harus menikah dengan laki-laki untuk menyempurnakan iman. Apakah dia telah mengkhianati semua itu? Saat sore menjelang, Bu Siti mengumpulkan beberapa rekan di pantry. Kita sebagai muslimah harus saling mengingatkan. Kalau Rina memang seperti itu, kita bantu dia kembali ke jalan yang benar, bukan malah mendukung. Kata-kata itu seperti pisau. Rina mendengar dari kejauhan dan merasa dunianya mulai retak. Malam itu, di kai kecil di Kemang, Maya memeluknya erat. Kita hadapi bersama, Rin. Aku tidak mau kehilanganmu. Rina mengangguk, tapi dalam hati dia tahu keputusan yang diambil nanti akan menyakiti banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Rina dan Maya duduk berhadapan di meja sudut kai yang temaram, cahaya lilin kecil menerangi wajah mereka yang lelah. Aku sudah memikirkan semalaman, kata Rina pelan, suaranya hampir hilang di antara suara hujan deras di luar jendela Jakarta. Kalau aku mengaku, karirku selesai. Pak Budi sudah bilang rapat pemegang saham minggu depan akan bahas ini secara tidak langsung. Tapi kalau aku bantah, aku mengkhianati diriku sendiri dan juga kamu. Maya meraih tangan Rina di bawah meja, jari-jarinya hangat dan menangkan. Kamu tidak perlu pilih sekarang. Tapi ingat, rumor ini sudah seperti bola salju. Besok pasti ada yang bertanya langsung ke Her. Keesokan paginya, seperti dugaan, Bu Siti datang ke meja Rina dengan wajah serius. Rina, ada rapat kecil di si pagi ini. Kami ingin dengar penjelasanmu soal isu kemarin. Ruangan meeting kecil penuh dengan 10 orang, semuanya wanita senior yang taat beribadah. Bu Siti membuka, kami tidak menghakimi, tapi sebagai muslimah, kami khawatir dengan pengaruhmu terhadap karyawan muda. Al-Quran jelas melarang perbuatan kaum Lut. Rina merasa dadanya sesak. Dia ingat ceramah pengajian yang pernah dia hadiri tentang kisah Nabi Lut, tapi juga ingat bagaimana ulama modern di Indonesia mulai membahas konteks historis. Saya menghormati keyakinan semua orang, jawab Rina dengan suara mantap meski tangannya gemetar di bawah meja. Tapi ini urusan pribadi saya. Saya tetap menjalankan tugas dengan baik, salat 5 waktu, dan tidak pernah membawa pengaruh buruk ke kantor. Salah seorang rekan, Mbak Lina, menggeleng. Tapi citra perusahaan, Rina. Keluarga Wijaya sangat taat. Kalau pemegang saham tahu kontrak proyek besar dengan investor Timur Tengah bisa batal. Mereka sangat sensitif soal nilai Islam. Diskusi berlangsung hampir 1 jam, penuh kutipan ayat dan hadis, tapi juga ada suara kecil dari Mbak Dewi yang bilang, kita tidak tahu perjuangan orang lain. Mungkin kita bisa lebih empati. Tidak ada kesepakatan, hanya ketegangan yang semakin tebal. Siang itu, Rina menerima panggilan dari ibunya di Bogor. Nak, ada yang bilang kamu tidak normal. Ibu khawatir. Pulanglah akhir pekan ini, kita bicara dengan Ustaz kampung. Rina menutup telepon dengan air mata mengalir. Dia merasa terjebak antara dua dunia, dunia kantor yang menuntut kesempurnaan dan dunia batin yang hanya ingin dicintai. Malam harinya, dia dan Maya bertemu lagi, kali ini di apartemen Maya di kawasan Sudirman. Mereka duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Aku takut kehilangan segalanya, bisik Rina. Maya memeluknya dari belakang. Kalau kita harus kehilangan, setidaknya kita kehilangan sambil tetap jujur. Kata-kata itu memberi kekuatan, tapi juga menambah beban. Besoknya, rumor semakin liar. Ada oto buram Rina dan Maya di kai yang disebarkan di grup WhatsApp karyawan. Pak Budi memanggil Rina lagi. Ini sudah sampai ke telinga pemegang saham. Rapat minggu depan akan bahas restrukturisasi DC. Kamu tahu artinya?
Rina pulang ke apartemen kecilnya di Tebet dengan pikiran kacau. Dia membuka laptop, mengetik surat pengunduran diri, tapi menghapusnya lagi. Apakah lari adalah jawaban? Atau justru bertahan dan memperjuangkan haknya sebagai manusia? Di kantor keesokan harinya, suasana semakin dingin. Beberapa karyawan muda menghindarinya, tapi ada juga yang mendekat diam-diam. "Bu Rina, saya dukung Ibu. Saya juga punya teman yang seperti itu." Dukungan kecil itu seperti oase di tengah gurun. Tapi Bu Siti tidak tinggal diam, dia mengajak beberapa orang untuk berdoa bersama di musola kantor, doa agar Rina diberi hidayah. Rina mendengar dari luar pintu dan merasa hatinya hancur. Sore harinya, Maya datang ke kantor dengan alasan resmi untuk meeting her. Mereka bertemu di lift, hanya beberapa detik, tapi tatapan mereka mengatakan segalanya. "Kita kuat," bisik Maya. Rina mengangguk. Malam itu, dia berlutut di sajadah, menangis sambil berdoa, "Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tapi aku juga tidak ingin bohong pada diri sendiri." Jawaban tidak datang, hanya keheningan yang semakin berat. Rina tiba di kantor lebih awal Senin pagi, berharap bisa menyelesaikan laporan sebelum rumor semakin mengganggu. Tapi di meja kerjanya sudah ada amplop putih dari her, undangan resmi untuk klarifikasi internal sebelum rapat pemegang saham Kamis mendatang. Dia merasa seperti terdakwa yang akan diadili. Pak Budi memanggilnya lagi sore harinya. Kali ini, ruangan lebih besar, ada perwakilan dari keluarga Wijaya, termasuk Pak Hadi, paman tertua yang dikenal sangat taat. "Rina, kami dengar semuanya. Kami tidak ingin memecatmu, tapi citra perusahaan harus dijaga. Indonesia ini negara beragama. Apa pendapatmu?" Rina menarik napas dalam. "Pak, saya tetap profesional. Prestasi saya selama 5 tahun ini bisa dibuktikan. Identitas pribadi saya tidak memengaruhi kinerja." Pak Hadi menggeleng pelan. Tapi karyawan lain merasa terganggu. Beberapa sudah bilang mau resign kalau ini dibiarkan. "Kami harus pilih antara satu orang atau banyak orang." Diskusi berubah menjadi perdebatan panas. Bu Siti mengutip surah An-Nisa ayat 15, tentang hukuman bagi perbuatan keji, sementara Mbak Dewi membalas dengan ayat tentang rahmat Allah yang luas. Pak Budi mencoba menengahi, "Kita cari jalan tengah. Mungkin Rina bisa ambil cuti panjang sampai isu reda." Rina merasa itu bukan solusi, hanya penundaan hukuman. Malam harinya, dia bertemu Maya di masjid dekat apartemen setelah salat Isya. Mereka duduk di taman kecil belakang masjid, suara An masih bergema. "Aku merasa sepertimu naik," kata Rina. "Salat di sini, tapi hatiku mencintai kamu." Maya tersenyum sedih. Banyak orang salat tapi hatinya penuh kebencian. "Kamu setidaknya jujur pada perasaanmu." Mereka berbicara panjang tentang masa depan. Maya ingin Rina keluar, hidup bersama di kota lain, mungkin Bali yang lebih terbuka. Tapi Rina ragu. "Keluargaku di Bogor tidak akan terima. Ibu sudah sakit hati." Keesokan harinya, berita rumor sampai ke media internal perusahaan melalui grup rahasia. Ada artikel blog anonim tentang lesbian di perusahaan keluarga Muslim. Rina panik. Dia menelepon Maya, ini sudah di luar kendali. Rapat klarifikasi diadakan Rabu pagi. Kali ini di ruang besar, dihadiri 30 orang dari berbagai divisi. Pertanyaan bertubi-tubi, apakah kamu pernah memengaruhi karyawan muda? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang berbasis Pancasila dan agama? Rina menjawab sebaik mungkin, "Saya tidak pernah memaksa siapapun. Saya hanya ingin bekerja dengan baik." Tapi suasana tetap tegang.
Seorang karyawan muda berani angkat tangan, saya pikir kita terlalu fokus pada orientasi seksual, padahal korupsi dan kolusi lebih merusak perusahaan. Kata-kata itu mendapat tepuk tangan kecil, tapi Pak Hadi langsung memotong. Ini bukan soal korupsi. Ini soal akhlak. Setelah rapat, Rina merasa lelah luar biasa. Dia pulang ke rumah orang tua di Bogor akhir pekan itu. Ibu memeluknya sambil menangis. Nak, Usta bilang ini ujian. Kamu harus menikah, itu jalan keluar. Ayahnya diam saja, tapi tatapannya penuh kecewaan. Rina merasa seperti anak kecil lagi, tapi sekarang dengan beban yang jauh lebih berat. Kembali ke Jakarta minggu malam, dia dan Maya bertengkar kecil. Maya ingin Rina berhenti pura-pura. Kamu selalu bilang tanggung jawab, tapi kapan kamu bertanggung jawab pada kita? Rina menangis. Aku takut kehilangan segalanya, Maya. Malam itu mereka tidur berpelukan, tapi mimpi Rina penuh dengan bayangan rapat pemegang saham yang akan datang. Senin pagi, surat resmi dari pemegang saham tiba. Rina diminta presentasikan laporan proyek sekaligus menjelaskan posisinya di rapat Kamis. Ini adalah ujian terbesar. Rina menghabiskan 3 hari berikutnya mempersiapkan presentasi, tapi pikirannya terus kembali ke pertanyaan besar. Apakah mempertahankan pekerjaan ini layak jika harus mengorbankan kebahagiaannya? Rabu malam sebelum rapat besar, Rina duduk sendirian di apartemen, menatap slide presentasi di laptop. Slide terakhir berjudul Komitmen Etika dan Nilai Perusahaan. Dia tersenyum pahit. Nilai perusahaan yang selama ini dia junjung ternyata rapuh saat dihadapkan pada dirinya sendiri. Maya datang membawa makanan malam. Kamu harus makan, Rin. Besok adalah hari penentuan. Mereka makan dalam diam, hanya suara sendok yang terdengar. Maya akhirnya bicara, apapun keputusanmu besok aku dukung. Tapi aku harap kamu pilih kejujuran. Rina mengangguk, tapi hatinya masih terbelah. Pagi Kamis tiba dengan cepat. Ruang rapat pemegang saham di lantai 25 gedung pusat Wijaya Group dipenuhi kursi-kursi mewah. Hadir 25 orang, paman-paman dari keluarga inti, beberapa investor luar, dan jajaran direksi. Rina masuk dengan setelan hitam terbaiknya, tangan dingin memegang map presentasi. Pak Hadi membuka rapat dengan doa bersama, mengutip ayat tentang keadilan dan kebenaran. Kemudian giliran Rina presentasi laporan proyek properti di Surabaya. Dia menyampaikan dengan lancar, data jelas, proyeksi untung tinggi. Semua angguk-angguk puas. Tapi saat sesi tanya-jawab, pertanyaan pribadi mulai muncul. Pak Hadi langsung bertanya, Rina, ada isu sensitif yang beredar di internal. Kami ingin kejelasan agar tidak memengaruhi keputusan investasi. Ruangan hening. Rina berdiri, suaranya mantap meski jantung berdegup kencang. Bapak dan Ibu sekalian, saya menghormati semua nilai yang dianut perusahaan ini. Saya telah bekerja keras 5 tahun terakhir dan hasilnya bisa dilihat dari laporan tadi. Mengenai rumor tentang orientasi seksual saya tidak akan bohong lagi. Saya memang mencintai seorang perempuan. Tapi cinta itu tidak mengurangi dedikasi saya pada perusahaan dan pada Tuhan. Gumaman langsung memenuhi ruangan. Beberapa pemegang saham menggeleng, ada yang mengutip hadis langsung. Pak Budi mencoba menenangkan, kita tetap profesional. Ini bukan pengadilan. Tapi perdebatan meledak. Seorang paman dari Surabaya berkata, kami tidak bisa menerima pemimpin yang melanggar norma agama. Investor Timur Tengah akan mundur. Seorang ibu pemegang saham yang lebih muda membela, tapi kita hidup di era baru. Hak asasi manusia juga bagian dari Pancasila. Suasana semakin panas. Rina berdiri di tengah, mendengarkan semua argumen.
dari yang mengatakan dia harus diberi kesempatan bertobat, sampai yang bilang perusahaan harus modern dan inklusi. Tidak ada yang sepenuhnya salah, tidak ada yang sepenuhnya benar. Setelah 2 jam, rapat ditunda untuk makan siang. Rina keluar ke balkon, menangis pelan. Maya menelepon, bagaimana? Mereka belum putuskan. Tapi aku sudah bilang yang sebenarnya. Sore harinya, rapat dilanjutkan. Keputusan akhir, Rina tetap di posisi, tapi dengan catatan khusus pengawasan etika selama 6 bulan, dan proyek besarnya dialihkan sementara. Beberapa pemegang saham kecewa, tapi mayoritas setuju demi menjaga stabilitas perusahaan. Rina merasa menang sebagian, tapi juga kalah besar. Malam itu, dia bertemu Maya di tempat biasa. Aku sudah keluar dari lemari, Maya. Tapi harganya tinggi. Maya memeluknya. Kita mulai lagi dari sini. Keesokan harinya setelah rapat, suasana kantor berubah drastis. Beberapa rekan yang dulu dingin kini tersenyum sopan, tapi ada juga yang tetap menjaga jarak. Bu Siti mendekat di pantry, Rina, aku tetap berdoa untukmu. Semoga Allah memberi hidayah. Rina tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Saya juga berdoa untuk kita semua. Di dalam, Rina merasa lelah. Keputusan rapat memang mempertahankan posisinya, tapi proyek Surabaya yang sudah dia kerjakan berbulan-bulan dialihkan ke orang lain. Ini untuk keseimbangan, kata Pak Budi saat memanggilnya ke ruangan. Kamu tetap dapat bonus, tapi kita harus tunjukkan kepada pemegang saham bahwa kita serius dengan nilai perusahaan. Rina mengangguk, tapi hatinya sakit. Malam harinya, ibunya menelepon lagi dari Bogor. Nak, pamanmu bilang kamu mengaku di rapat. Ibu malu sekali. Kapan kamu pulang dan kita cari ustaz yang bisa bantu? Rina menjawab pelan, Bu, ini bukan penyakit. Ini siapa aku. Percakapan berakhir dengan tangis ibunya. Di kantor, rumor tetap hidup, tapi sekarang ada dukungan dari karyawan muda yang mulai terbuka tentang isu serupa. Mbak Dewi mengajak Rina makan siang. Aku bangga kamu berani. Tapi hati-hati, masih banyak yang menunggu kesalahanmu. Rina tersenyum. Aku sudah siap tanggung jawab. Maya datang ke kantor dengan alasan resmi lagi. Mereka bertemu di ruang meeting kecil, hanya berdua. Maya memegang tangan Rina. Kamu hebat kemarin. Sekarang kita bisa bernapas lega. Tapi Rina tahu, lega itu sementara. Beberapa hari kemudian, investor dari Timur Tengah membatalkan kontrak besar karena isu internal. Pak Hadi marah besar di rapat direksi. Ini akibatnya, Rina. Kamu harus ambil tanggung jawab. Rina berdiri. Saya ambil tanggung jawab penuh, Pak. Kalau perlu, saya mundur. Ruangan hening. Pak Budi menengahi, kita cari solusi lain. Malam itu, Rina dan Maya berjalan di tepi sungai Ciliwung yang direvitalisasi, angin malam Jakarta menerpa wajah mereka. Aku merasa semua yang aku bangun hancur, kata Rina. Maya berhenti, memandangnya. Tapi kamu menemukan dirimu sendiri. Itu lebih berharga. Rina menangis di pelukan Maya. Mereka berciuman pelan di bawah lampu jalan, momen singkat yang indah tapi penuh risiko di kota yang masih tabu. Keesokan harinya, berita pembatalan investor tersebar. Beberapa karyawan menyalahkan Rina secara terang-terangan. Bu Siti mengadakan pengajian dadakan di musola, kita doakan perusahaan kembali damai. Rina mendengar dari luar dan merasa seperti orang asing di tempat yang dulu dia anggap rumah. Tapi ada juga karyawan yang mendekat, Bu, terima kasih sudah berani. Saya belajar banyak. Dukungan kecil itu memberi kekuatan. Akhir minggu, Rina pulang ke Bogor. Ayahnya bicara panjang lebar tentang tanggung jawab keluarga.
Kamu anak sulung. Harus jadi contoh. Rina mendengarkan, lalu bilang, "Ayah, saya tetap anak kalian. Tapi saya juga harus hidup dengan jujur." Ayah diam lama, lalu memeluknya. "Kami tetap sayang kamu." Itu cukup untuk Rina. Kembali ke Jakarta, dia memutuskan untuk tetap bertahan, tapi dengan syarat baru, dia akan fokus pada proyek internal yang lebih kecil, dan mulai terlibat dalam kegiatan tentang diversity, meski dengan sangat hati-hati. Maya bangga. "Kamu sudah berubah, Rin. Dari yang takut, sekarang siap bertanggung jawab." Tapi Rina tahu perubahan ini datang dengan harga, hubungan dengan beberapa keluarga besar retak, karir melambat, dan hatinya masih sering sakit saat mendengar An mengingatkannya pada pertanyaan iman. Beberapa bulan berlalu sejak rapat pemegang saham yang mengubah segalanya. Rina masih di posisinya, tapi ruang kerjanya lebih sepi. Proyek besar sudah bukan lagi miliknya, tapi dia menemukan kepuasan baru dalam membimbing karyawan muda tentang etika kerja tanpa harus menyembunyikan siapa dirinya. Bu Siti masih sesekali mengajaknya pengajian, tapi sekarang dengan nada lebih lembut. "Kamu tetap bagian dari kami, Rina." Maya dan Rina memutuskan untuk hidup lebih terbuka, meski tetap hati-hati di ruang publik. Mereka pindah ke apartemen yang lebih besar di kawasan Kuningan, tempat mereka bisa bernapas tanpa takut. Suatu sore, Rina duduk di balkon apartemen baru, menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Dia memegang uran kecil pemberian ibunya, membaca lagi surah tentang kasih sayang. Maya datang dari belakang, memeluk pinggangnya. "Kamu baik-baik saja?" Rina tersenyum. "Lebih baik dari sebelumnya. Aku kehilangan banyak, tapi aku menemukan diriku." Mereka berdiri bersama, menikmati angin sore yang sejuk. Di kantor, sikap perusahaan memang berubah. Ada pelatihan sensitivitas baru yang diam-diam dimasukkan Pak Budi, meski tidak secara resmi. Beberapa pemegang saham yang dulu menentang mulai mengirim pesan pribadi, "Kami belajar juga, Rina." Tidak ada kemenangan mutlak, hanya penerimaan pelan-pelan yang datang dengan banyak air mata. Rina sering mengingat semua perdebatan, argumen agama yang tulus dari Bu Siti, kekhawatiran bisnis dari Pak Hadi, dukungan diam-diam dari rekan muda. Semua pihak punya alasan masing-masing, dan tidak ada yang benar-benar jahat. Yang tersisa hanyalah tanggung jawab atas pilihan yang diambil. Saat malam tiba, Rina berlutut di sajadahnya lagi, kali ini bukan dengan air mata putus asa, tapi dengan ketenangan baru. "Terima kasih, ya Allah, atas semua pelajaran ini." Maya menunggu di luar kamar, siap memeluknya setelah selesai. Hidup mereka terus berjalan, tidak sempurna, tapi jujur. Dan di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Rina akhirnya belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan dari kemenangan, melainkan dari keberanian menerima segala konsekuensi. Apakah memperjuangkan kebenaran diri sendiri selalu layak meski harus mengorbankan banyak hal, atau adakah jalan tengah yang lebih bijak dalam masyarakat kita yang penuh nilai tradisi dan agama?